Maka lihat Bapak Ibu sekalian dalam surah An-Nur ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Janji Allah. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janjinya? Layastakhlifannahum, sungguh Allah akan menjadikan khalifah bagi mereka. Dampaknya akan berkuasa di muka bumi. Ini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sungguh Allah akan menjadikan khalifah, pemimpin bagi mereka, sehingga mereka berdampak akan berkuasa di muka bumi ini. Jadi umat Islam lewat janji Allah ini akan menjadi penentu dalam panggung bumi. Jadi kaum muslimin jadi subjek, bukan jadi objek. Akan menjadi subjek dari panggung dunia ini, menentukan kehidupan dunia ini. Fil ardi, bukan di surga, bukan di akhirat, di bumi. Jadi janji ini janji Allah untuk di dunia. Jadi Allah akan menjadikan khalifah, pemimpin bagi mereka. Otomatis mereka akan berkuasa di muka bumi ini. Fil ardi, di muka bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, seperti mereka telah menguasai dunia, menguasai bumi. Min qablihim, sebelum mereka, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampaikan ada Nabi Yusuf alaihissalam yang jadi penguasa di Mesir. Ada Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina. Nabi Sulaiman di Palestina, fil ardil muqaddasah, di bumi yang disucikan oleh Allah. Buminya Ardul Anbiya, buminya para nabi. Di Palestina itu banyak nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. An-Nabi Yusuf, An-Nabi Sulaiman. Nah, mereka berkuasa di muka bumi ini. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman berkuasa di muka bumi. Jadi terdahulu seperti itu. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka dinahum, agama mereka. Jadi agama itu akan tegak. Nah sekarang agama kita ya banyak dituding sebagai agama kekerasan. Itu yang dihembuskan oleh Islamfobia, Islam yang benci dengan Islam, terutama di Barat. Islam diidentikan dengan ajaran radikal dan teroris. Hari ini, sampai hari ini. Tapi ketika nanti janji Allah janji Allah ini direalisasikan, maka agama akan kokoh berdiri tegak di muka bumi ini sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji. Janji kepada orang-orang yang beriman. Janji Allah Subhanahu wa taala adalah kepastian. Tidak akan Allah menyelisihi janjinya. Innahu la yukhliful mi'ad. Nah, salah satu yang dijanjikan oleh Allah itu bagi orang yang beriman, bahwa mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini.
Jadi Allah berjanji akan memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman. Kuasa di dunia ini seperti menimpa kepada kaum terdahulu seperti Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai bumi, Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir menguasai bumi. Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memimpin di Madinah, beliau menguasai bumi. Bahkan beberapa wilayah yang tadinya di bawah kekuasaan Romawi, mereka bersukacita ingin di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah wilayah Bahrain, sekarang jadi negara Bahrain. Mereka adalah agama Majusi, menyembah api. Tapi mereka tidak mau di bawah bangsa Romawi. Mereka datang di tahun yang disebut dengan Amul Wufud, tahun banyaknya datang perwakilan-perwakilan, di mana perwakilan-perwakilan baik bagi suku tertentu menyerahkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kepemimpinan dan kekuasaannya, walaupun sebagian mereka belum muslim, saking percayanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adil dalam mengelola dunia, yang adil dalam ngurusin urusan kehidupan dunia. Walaupun mereka belum menjadi muslim, masih beragama Majusi, karena melihat ajaran Islam yang benar-benar memiliki dampak sosial yang positif. Contoh misalnya, salah satu ajaran Islam ada bab zakat, di mana orang-orang yang diberi harta lebih wajib mengeluarkan zakatnya dan nanti diserahkan salah satu asnafnya fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi ajaran yang menghubungkan antara orang kaya dengan orang miskin sangat kental dari sisi aspek sosial. Di mana di masa itu ada dua imperium besar, Romawi di timur, Versi di barat, yang kedua-duanya saling mengalahkan satu sama yang lain. Mereka tidak memikirkan nasib yang fakir dan yang miskin. Mereka tidak punya konsep menghubungkan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin semakin miskin. Dengan pajak yang tinggi, rakyat semakin menderita. Makanya hati-hati. Tapi ajaran Islam, ada satu ajaran yang dampak sosialnya tinggi. Di antaranya bab zakat ini. Yang fakir dan miskin punya peluang dapat hak. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ilina wal mahrum. Di dalam harta mereka orang kaya ada hak bagi yang fakir dan yang miskin. Dikelola oleh Islam. Amil zakat. Nah, di tarekat ada Agnia Care. Ibu-ibu jadi member Agnia Care atau jadi member Skincare? Beda sedikit, care sama. Ibu-ibu perawatan kulit, skincare itu perawatan kulit. Berapa per bulannya? Ditodong saja di sini. Berapa per bulannya biayanya? 300.000. Hah? 300.000? 300.000.
Kalau Agnia Care-nya berapa? Ini skincare aja. Agnia Care. Kita punya Agnia Care. JIS, Lembaga Zakat Infak Sodako. Yang sudah dapat izin resmi, alhamdulillah, bergerak. Ya, maka ibu-ibu jangan skincare terus. Skincare juga bagus biar suaminya betah di rumah. Saking betah di rumah, nggak mau kerja. Kemana tadi ya? Kok jadi skincare ini? Oh, bab zakat tuh. Nah, di kita ada Agnia Care, alhamdulillah, lembaga resmi yang sudah berizin operasional. Nah, di dalam Islam ada ajaran yang menghubungkan antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga menjadi menarik. Ibadah kita itu, agama kita itu bukan diamalkan untuk akhirat, dampaknya nanti untuk akhirat. Agama kita tuh ngatur kehidupan di dunia, bukan ngatur kehidupan di akhirat. Makanya mengatur salah satunya aspek sosial ini. Maka hadirlah bab zakat, bab infak, menghubungkan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, ini sangat menarik sekali. Makanya salah satu wilayah di Bahrain yang tadinya di bawah kekuasaan Romawi, mereka beragama Majusi, ingin pindah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi wafat, ada kepemimpinan Islam yang merealisasikan janji Allah ini. Ada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Setelah itu pun ada lagi kepemimpinan yang merupakan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ada Umar bin Abdul Aziz misalnya, kepemimpinannya yang begitu adil, negaranya aman, subur, makmur, loh jinawi. Apa kesannya yang lupa lagi, tontrot apa tuh? Mari kita lihat nanti dalam surah An-Nur ayat ke-55, itu janji Allah. Akan tetapi kurang lebih 7 abad setelah Nabi wafat, umat Islam ini berkembang. 3/4 bumi dikuasai oleh kaum muslimin. 7 abad lamanya. Dari mulai Nabi menjalankan tugasnya, kemudian Khulafaur Rasyidin dan kepemimpinan yang lainnya, 7 abad Islam menguasai 3/4 bumi ini. Beberapa benua dikuasai, dari Eropa, Asia, Afrika. 3/4 dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi setelah 7 abad itu, ibarat roda kehidupan dunia ini berputar. Ya, ibarat roda berputar, yang tadinya di bawah naik ke atas. Maka pada akhirnya sampai hari ini, detik ini, 7 abad pula, bangsa-bangsa non-muslim menguasai bumi ini. Jadi 7 abad sampai abad 21 menguasai bumi. Politik global dikuasai oleh mereka sampai hari ini.
Kita mah politik lokal pun nggak punya. Mereka menguasai politik global, ekonomi, pendidikan, sosial. Hari ini sudah 7 abad dikuasai oleh mereka yang agamanya Kristen di barat, menguasai bumi ini. Lalu kapan janji Allah akan kembali terrealisir di bumi ini? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi umatnya di akhir zaman nanti akan hadir kembali pemimpin. Nabi menyebutnya khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang mengikuti coraknya, minhajnya kenabian. Kalau Nabi dipilihnya oleh dari atas atau dari bawah? Semua para nabi dipilih dari atas, bukan dipilih dari bawah, bukan secara demokratis. Tapi para nabi semuanya dipilih oleh Allah. Istofaina, kalimatnya dalam Al-Quran, kami pilih mereka. Allahu yastofi minal malaikah rusulan. Allah memilih utusannya, baik dari malaikat maupun dari manusia. Nah, ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa roda itu terus berputar. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemenangan itu silih berganti di antara manusia. Bahkan menjadi asyratus sa'ah, tanda hari kiamat al-kubro yang besar. Hadirnya pemimpin tersebut menjadi tanda hari kiamat yang besar. Hadirnya Nabi ke gelanggang dunia ini menjadi asyratus sa'ah as-sugro, tanda kiamat kecil. Dihadirkannya Nabi akhir zaman. Jadi kita sudah masuk ke tanda-tanda kiamat kecil. Pemimpin yang dijanjikan oleh Nabi ketika hadir nanti, itulah tanda kiamat besar akan terjadi, beserta tanda-tanda kiamat yang lainnya. Artinya bahwa umat Islam ini satu kali lagi, satu periode lagi akan naik rodanya ke atas, akan menguasai bumi ini dengan penuh keadilan dan keberkahan. Nah, itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak, alhamdulillah ini ya, program-program di tarekat kita dalam rangka menyongsong putuhnya Islam, kepemimpinan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gencar untuk mengembangkan program-program tarekat ini. Alhamdulillah tuh di depan ada proyek dari PUPR, trotoar. Walaupun kita di kabupaten tapi pingin seperti di kota. Jadi jalannya supaya indah. Alhamdulillah kita mengajukan ke Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alhamdulillah ada Abah Agusni ini. Mana berdiri, mana? Biar kenal nih santri-santri. Mana Abah Agusni aja. Ah, ini nih. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, Abah Agusni ini mantan Irjen di Kementerian PUPR. Dia sudah menyatakan dirinya untuk khidmah di tarekat. Maka Bapak angkat sebagai pengurus di Idrisyah Foundation untuk menambah pasukan
Ya, menambah apa? Pasukan. Dan alhamdulillah usulan kita ini diterima oleh Kementerian PUPR. Jadi sepanjang ini dari rel, pintu rel mana itu? Bakan Jawa namanya? Bakan Jawa sampai pintu rel Cibodas itu akan dipasang trotoar biar cantik. Kanan kiri. Ya, termasuk jembatan yang kemarin banjir tuh di Cidadap. Itu mudah-mudahan 2023 ya. Bisa dibangun jembatan yang besar sehingga tidak banjir lagi. Nah, nanti kalau sudah beres trotoar itu akan semakin indah pesantren kita dan Jatihurip ini. Ya, kenapa? Jalannya sudah pakai trotoar, dilengkapi dengan penerangan juga, ya, penerangan kanan kiri. Bapak juga ingin mengajukan sepanjang jalan itu ada Al-Asmaul Husna. Indah apa enggak? Wah, bener-bener ini kota santri ini, bukan kampung santri. Ya. Jadi Pageningan ini jadi kota santri, bahkan jadi kota wali. Nah, ini persiapan kita berjuang di jalan Allah supaya agama kita indah dilihat, indah didengar, indah dirasakan. Agama kita itu agama yang membawa rahmat kasih sayang. Lihat dalam Al-Quran 114 ayat surat kecuali surah Baroah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah Ar-Rahman yang pengasih, Ar-Rahim yang penyayang. Dua nama yang menonjol dalam Al-Quran. Ar-Rahman yang paling banyak dalam Al-Quran. Sabakot rahmati godobi dalam hadis qudsi. Rahmatku, kasih sayangku mendahului murkaku. Allah mengedepankan rahmatnya ketimbang murkanya. Maka jangan ada yang putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita banyak, jangan putus asa. Sabakot rahmati godobi. Hadis qudsi. Rahmatku, kasih sayangku mendahului marahku, murkaku. Segera kembali kepada Allah. Biar dosa-dosa di masa lalu jadi lompatan kita untuk lompat hijrah di jalan Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita berjuang semua. Di mana posisi kita, disitulah lahan perjuangan kita. Jangan sia-siakan sisa umur kita ini. Ini semuanya sisa umur kita, bukan? Sisa. Di sisa umur kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Supaya kita menjadi ansarullah, penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun posisi kita, manfaatkan sebagai lahan perjuangan, khidmah kita, perjuangan kita dalam agama Allah. Rumah kita tidak akan dibawa pulang kepada Allah. Harta kita tidak akan dibawa pulang kepada Allah. Hati dan amalah yang akan menemani kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan, ad-dunya irtahalat mudbirah. Dunia pergi semakin menjauh. Dunia mendekat atau menjauh? Semakin menjauh akan kita tinggalkan. Wal akhiratu irtahalat muqbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Maka persiapkan. Ini jangan dibalik. Dunia yang pergi semakin menjauh malah dikejar-kejar. Padahal dunia itu pergi menjauh tapi dikejar-kejar, dicita-citakan, diperjuangkan.
Sementara akhirat yang datang semakin mendekat malah nggak diperhatikan. Nah, kita duduk di tempat ini, di majelis ini, dalam rangka mempersiapkan akhirat kita yang semakin datang mendekat. Jadi jangan cita-citakan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Catat santri, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Akhiratlah ma'wa nuzula, tempat tinggal kita. Akhiratlah ma'wa, tempat tinggal kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maka lihat Bapak Ibu sekalian dalam surah An-Nur ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Janji Allah. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum, sungguh Allah akan menjadikan khalifah bagi mereka. Dampaknya akan berkuasa di muka bumi. Ini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sungguh Allah akan menjadikan khalifah, pemimpin bagi mereka, sehingga mereka berdampak akan berkuasa di muka bumi ini. Jadi umat Islam lewat janji Allah ini akan menjadi penentu dalam panggung bumi. Jadi kaum muslimin jadi subjek, bukan jadi objek. Akan menjadi subjek dari panggung dunia ini, menentukan kehidupan dunia ini. Fil ardi, bukan di surga, bukan di akhirat, di bumi. Jadi janji ini janji Allah untuk di dunia. Jadi Allah akan menjadikan khalifah, pemimpin bagi mereka. Otomatis mereka akan berkuasa di muka bumi ini. Fil ardi, di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti mereka telah menguasai dunia, menguasai bumi. Min qablihim, sebelum mereka, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampaikan ada Nabi Yusuf alaihissalam yang jadi penguasa di Mesir. Ada Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina. Nabi Sulaiman di Palestina, fil ardil muqaddasah, di bumi yang disucikan oleh Allah. Buminya ardul anbiya, buminya para nabi. Di Palestina itu banyak nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. An-Nabi Yusuf, An-Nabi Sulaiman. Nah, mereka berkuasa di muka bumi ini. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman berkuasa di muka bumi. Jadi terdahulu seperti itu. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka dinahum, agama mereka. Jadi agama itu akan tegak. Nah, sekarang agama kita ya banyak dituding sebagai agama kekerasan. Itu yang dihembuskan oleh Islamophobia, Islam yang benci dengan Islam, terutama di barat. Islam diidentikan dengan ajaran radikal dan teroris. Hari ini, sampai hari ini. Tapi ketika nanti janji Allah janji Allah ini direalisasikan, maka agama akan kokoh berdiri tegak di muka bumi ini sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
alladzir tadalahum, di mana Allah ridho kepada mereka. Wala yubaddilannahum, dan sungguh dia Allah akan menggantikan kepada mereka mim ba'di khaufihim, setelah ketakutan, amna, menjadi rasa aman. Jadi bumi ini setelah dilanda rasa ketakutan, sekarang ini kan coba lihat, Amerika dengan NATO, ya sekutunya, ingin menguasai dunia. Di sisi lain ada yang menjadi musuhnya, ada Cina, ada Uni Soviet. Sekarang terjadi perang Ukraina, Rusia ya melawan Ukraina. Dua kekuasaan besar, Amerika dan NATO atau sekutunya. Di satu lain ada Uni Soviet, Rusia dengan Cina, membuat ketar-ketir penduduk bumi ini. Mereka arogansi, menciptakan senjata-senjata, bahkan senjata nuklir. Anehnya senjata nuklir itu kalau orang lain membuat dicurigai, tapi mereka memproduk terus senjata yang ampuh yang akan meluluh lantahkan penduduk bumi ini. Namanya senjata apa? Nuklir. Jadi rasa aman atau rasa takut? Mereka berkuasa, mereka menguasai bumi, bukan penduduk bumi ini merasa aman, tapi merasa takut ketika mereka berkuasa. Hari ini mereka berkuasa, penduduk bumi merasa resah dan takut. Tapi nanti kepemimpinan Islam, kalau sudah Allah realisasikan, Allah ganti rasa takut penduduk bumi ini, amna, nyaman. Itulah pemimpin Islam. Maka pemimpinnya itu dipilih dari atas. Khilafah ala minhajin nubuwah, dipilih dari atas, bukan dipilih oleh rakyat. Kalau dipilih oleh umat nggak akan bisa sepakat, betul apa tidak? Tidak akan sepakat. Kata NU, oh ini yang paling hebat. Kata Muhammadiyah, ini yang paling hebat. Jangankan nguruskan pemimpin yang satu, Muhammadiyah dan NU, ngurusin satu Syawal saja beda. Bapak kritik di Muhammadiyah dan NU, walaupun tarekat kita di bawah NU ini. Kritik ke dalam ini. Jangankan nguruskan pemimpin yang satu bagi umat ini, ngurusin satu Syawal, satu Ramadan aja, masih terus terjebak dalam khilafiyah. Bukannya mengambil pembelajaran. Itu kemarin kalau cerdas, 8 tahun berturut-turut sepakat NU dan Muhammadiyah, Syawalnya, satu Ramadannya sama, termasuk Zulhijjah. 8 tahun berturut-turut Allah berikan tanda supaya umat ini bersatu. Tapi sayang nggak ngambil pembelajaran. Bayangkan 8 tahun dari 2014 sampai 2021, Allah yang menggeser bulan dan matahari sehingga bisa sepakat satu Syawalnya, satu Ramadannya, dan 10 Zulhijjahnya. Gimana mau ngurusin kepemimpinan yang satu? Urusan satu Syawal aja, satu Ramadan aja, ya nggak ada pernah ya sepakat. Gak mau mengalah, dianggapnya mengalah itu kalah. Padahal mengalah itu adalah bagian dari kemenangan. Nabi sering mengalah, pada akhirnya dimenangkan oleh Allah. Nah, orang yang bisa mengalah itu karena ditempa jiwanya oleh ilmu tasawuf. Mengalah demi kebersamaan, win-win solution. Mengalah tapi untuk kebersamaan, mengalah untuk ukhuwah. Ini Nabi banyak mempraktekkan seperti mengalah, seperti kalah, tapi ternyata dimenangkan oleh Allah. Jiwanya ditempa oleh ilmu tasawuf. Berlapang dada, berjiwa besar, gitu kalau belajar tasawuf itu. Bukan pingin menang, pingin di depan, pingin nomor 1. Itu seperti kanak-kanak. Tapi kalau ditempa dengan ilmu tasawuf, berbesar hati, berjiwa besar, berlapang dada,
berpikir jernih dari hati yang bersih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuh Bapak Ibu sekalian, jadi janji Allah, Allah ganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Ya'budunani la yusriku nabi, mereka beribadah kepadaku dan tidak melakukan syirik ya kepadaku, syai'a, kepada satupun. Waman kafaro, barang siapa yang ingkar ba'da zalik, setelah nikmat Allah yang besar diturunkan, janji Allah direalisasikan, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Nah, kita janji Allah itu kepada orang yang beriman dan amal soleh. Maka program kita mencetak orang yang beriman dan orang-orang soleh. Itu fokus kita, itu pekerjaan kita. Bagaimana kita semua menjadi dihitung oleh Allah menjadi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Amalnya itu soleh, tidak pernah berbuat zolim. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, qad haramtu azulma ala nafsi ya bani Adam, hei sekalian anak Adam, ini sesungguhnya aku, qad haramtu, telah aku haramkan, azulma, zolim, alaya, kepada diriku. Nabi mengharamkan zolim, Allah mengharamkan zolim atas dirinya sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan Allah jadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzolimi. Awas, ini kaitan dengan hablum minanas kita. Suami dan istri jangan saling menzolimi. Ya, jangan saling menzolimi. Suami jalankan kewajibannya berarti memberikan hak kepada istrinya. Istrinya taat kepada suaminya berarti memberikan hak kepada suaminya. Janganlah saling berbuat zolim. Allah sendiri mengharamkan kepada dirinya berbuat zolim. Sehingga Allah ngasih contoh terlebih dahulu. Betapa mulianya Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, tapi tidak ada kezoliman. Allah haramkan dirinya berbuat zolim kepada hambanya. Itu contoh nih. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Ya. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang saling menzolimi, yang pernah saling berbuat zolim, maaf, buka ruang saling memaafkan. Kalau kita dizolimi, buka ruang saling memaafkan. Jangan di sini weh, ya. Disimpan aja, diinvestasikan. Ya, unek-unek malah diinvestasikan. Keburukan malah disimpan di hati. Lepaskan, saling memaafkan. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudaranya muslim lagi. Maka lepaskan, saling memaafkan di antara kita. Tidak boleh ada kezoliman di antara kita. Ya, santri dengan santri jangan ada kezoliman. Ya, saling memaafkan. Kan santri itu yang paling dekat, santri dengan santri, makannya bareng, tidurnya bareng juga. Ya, kalau santri tidurnya bareng enggak? Bareng. Makannya bareng. Mandinya? Oh jangan. Ini bareng terus. Mandi nggak boleh bareng. Makan bagus berjamaah. Tidur bagus bareng. Tapi kalau mandi jangan bareng. Nah tentu dalam pergaulan kita sehari-hari
Ya, ada ketersinggungan, ada ucapan yang tidak enak, disitulah buka ruang selebar-lebarnya saling memaafkan. Ya, salah satu pernah memaafkan, dia sakit mentalnya. Permusuhan seperti iblis. Iblis memusuhi Adam. Semua anak cucu Adam sampai hari kiamat dimusuhi. Tuh, jahatnya iblis itu begitu. Jangan sampai kita meniru seperti iblis. Iblis asalnya kepada siapa memusuhinya? Adam alaihissalam. Tapi dia berjanji di hadapan Allah, la ugwiyannahum ajmain, aku akan gelincirkan semua anak Adam sampai hari kiamat nanti. Maka jauhi itu sifat iblis. Pendendam namanya. Pendendam itu penyakit mental. Ya, nantinya akan stres. Mau ketemu di gang ini, ih, ada si itu lewat, karena takut ketemu, cari gang yang lain sampai jebrag kakinya. Menghindar gara-gara nggak mau berjumpa dengan orang yang dibenci, sampai kakinya dijahit, Bu. Kejauhan jalannya. Itu bahayanya penyakit-penyakit hati itu, penyakit-penyakit mental. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Alhamdulillah, yang dimaksud kepemimpinan itu kepemimpinan yang dibangun oleh Allah. Tiada konsep kepemimpinan ulama yang dibangun dari atas kecuali manhajnya thariqah sufiyah. Gak ada yang lain. Ini kita bongkar dalam kitab-kitab ilmu tasawuf, bukan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Yang membahas tentang ini adalah ilmu tasawuf. Tidak ada satu kepemimpinan yang diyakini masih punya hubungan dengan Allah dan Rasulnya lewat silsilah atau sanad, hanyalah manhaj thariqah sufiyah. Maka thariqah sufiyah ini akan menjadi pelopor kebangkitan Islam di akhir zaman. Maka dalam kitab Hadir Alam Islami, wa min aktsari asbabi an-nahdah al-akhirah, dari kebanyakan sebab-sebab faktor-faktor bangkitnya umat Islam di akhir zaman adalah raji'atun ila tasawuf. Kalau umat ini kembali kepada ajaran tasawuf, kolbunya bening, pikirannya jernih, hatinya tersambung dengan Allah, turun pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak akan tegak agama ini. Tanpa pertolongan Allah tidak akan mulia agama ini. Tidak akan mulia umatnya. Ilmu tasawuflah yang menghubungkan kolbu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak malah kesombongan. Ya, kalau tidak terkoneksi kolbu kita dengan Allah, yang ada malah sombong. Diberi ilmu, sombong dengan ilmu. Diberi harta, sombong dengan harta. Dikasih jabatan, sombong dengan jabatan. Jadi ormas terbesar merasa angkuh dan sombong. Kenapa? Kolbunya tidak terkoneksi, tidak tersambung dengan Allah. Tapi kalau terkoneksi dengan Allah, semakin merasa kerdil diri kita di hadapan Allah. Bersih kolbunya, merasa kerdil hina di hadapan Allah. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, khairu awqatika, sebaik waktumu, sebaik momentummu adalah di saat engkau sadar akan kelemahan dirimu dan kesalahan dirimu. Berarti momen terburuk adalah di saat diri merasa hebat, merasa mulia. Nah, inilah Taifah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Maka satu ayat dalam perang Jalut dan Tolut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biiznillah.
Tidak sedikit kelompok yang kecil. Kecil itu sedikit. Kuantitasnya sedikit. Kaming fi'atin qalilatin. Betapa banyak dari kelompok yang sedikit kuantitasnya, tapi golabat, mengalahkan fi'atan katsiratan biiznillah, kelompok yang besar secara kuantitas. Ya. Jadi kelompok kecil tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar. Apa yang menjadi kuncinya? Biiznillah, karena izin Allah. Maka para mursyid itu mendapatkan izin dari Allah lewat mursyid sebelumnya untuk memberikan irsyad, ma'dzunan min syaihi fil irsyad. Salah satu syarat mursyid dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi bayani adilatis sufiyah, Syekh Khatar Muhammad rahimahullah mengatakan salah satu syarat mursyid ayyakuna ma'dzunan min syaihihi fil irsyad. Mursyid itu mendapatkan tugas, mendapatkan izin dari mursyid sebelumnya untuk memberikan bimbingan. Nah, inilah yang maksud biiznillah. Ulama yang mendapatkan tugas, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap geraknya itu dapat dalam bimbingannya. Maka kembali Bapak Ibu sekalian, bab ilham. Bab ilham. Ilham itu apa? Ilmu yang diberi, yang Allah ajarkan ke dalam kolbu, bukan ilmu yang dicari. Kalau ilmu yang dicari lewat proses berpikir, thariqatul fikri, itu namanya ilmu-ilmu zohir. Ada ilmu yang kedua namanya ilmu batin, ilmu yang diberi, yang diajarkan oleh Allah langsung ke dalam kolbu hati orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini konsepnya ada dalam ilmu tasawuf. Maka para mursyid yang hak mendapatkan ilham. Setiap langkahnya ada dalam panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berdasarkan ijtihad semata, tapi program-programnya menjalankan tugas dan dakwahnya dibimbing oleh ilham. Ilham adalah ilmu yang Allah ajarkan langsung ke dalam kolbu. Ilmunya bukan dicari, tapi ilmunya diberi oleh Allah. Fawajada abdam min ibadina, maka Nabi Musa dan asistennya Nun bin Yusa ketemu dengan seorang hamba dari hamba Allah, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Bagaimana sifat Nabi Khidir? Atainahu rahmatam min indina. Nabi Khidir itu diberi rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada Nabi Khidir ilmu dari sisi kami. Makanya ilham itu tidak terputus. Allah berikan kepada para mursyid yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkah dan geraknya bukan sebatas ijtihad, tapi berdasar pemaduan ijtihad beserta ilham yang diterimanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka alhamdulillah setiap berangkat umroh selalu Allah ngasih oleh-oleh. Ya, oleh-oleh korma atau oleh-oleh yang mahal. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu ketika Bapak di mobil dan akan berangkat umroh di bulan yang akan datang, di bulan Oktober, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku akan beri lagi ilmu yang lebih hebat. Jadi setiap pelaksanaan umroh Allah beri ilmu, Allah beri petunjuk, Allah beri ilham untuk melangkah kemana kaki ini. Kalau hanya berpikir ijtihadi, menggunakan logika berpikir, bingung Bapak Ibu sekalian hari ini. Harus kemana melangkah kondisi umat seperti ini? Kita tuh ibarat dikepung. Ya, umat Islam ini dikepung di luar jangkauan berpikir manusia. Itulah namanya ilham.
Nah, ilham inilah yang menjadi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa Asmaul Husna, wa tu'ayyidana kama ayyattah. Ya Allah, perkuat kami seperti Engkau telah memperkuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antuqawwiyana kama qawwaitah. Ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami seperti Engkau telah berikan kekuatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perjuangan Nabi kita. Dari kecil 3 tahun pertama dakwahnya sembunyi-sembunyi. Setelah masuk Umar bin Khattab, kemudian dakwah secara jahriyah terbuka. Banyak kaum muslimin yang mendapat perlakuan kezoliman dari orang-orang kafir musyrikin Makkah. Sampai 13 tahun masih sedikit kaum muslimin, sehingga harus terpaksa hijrah ke Madinah. Langkah-langkah ada dalam bimbingan Al-Quran, bimbingan wahyu Allah. Sampai pada gilirannya 10 tahun di Madinah, maka posisi Nabi, kuntum khairu ummah. Hei kalian kaum muslimin, kalianlah umat terbaik, umat terpandang, umat pilihan yang akan merubah tatanan bumi. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang merubah dari masa kegelapan menjadi masa cahaya yang terang benderang. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, semua karena bimbingan Allah, semua karena wahyu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pikiran Nabi sendiri. Begitu juga para mursyid, bukan pikirannya sendiri. Ilham Allah berikan. Ketika buntu, Allah berikan ilham jalan keluar. Di saat umat ini terjepit, ada jalan keluarnya. Inilah kekuatan dalam Islam. Allah tidak akan membiarkan kepada hamba-hamba yang tersambung dengan Allah. Ana ma'ahu dalam hadis qudsi, aku akan bersama hamba itu. Hina yazkuruni, sepanjang hamba itu zikir kepadaku. Mau kita selalu dibimbing oleh Allah? Ibu-ibu mau selalu bersama dengan Allah? Qalbunya zikir kepada Allah, lisannya basahi sebut nama Allah, maka Allah akan bersama kita. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, maka Allah akan datangkan pertolongannya, Allah akan datangkan bimbingannya. Maka ini kolbunya nih ibu-ibu, ya jangan sinetron aja. Ya kalau anak-anak jangan drakor aja. Drakor itu apa? Drama Korea. Zikirlah hatinya supaya selalu bersama dengan Allah. Udah dah, kalau sudah hati bersama dengan Allah, bahagia indah. Ya, kalau kita sudah bersama dengan Allah, bahagia, akan indah hidup ini. Bahkan di saat sempit sekalipun seperti para sahabat, ya, ujian-ujian yang besar menimpa kepada para nabi. Asyaddun nasi balaan al-anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Ujian terbesar yang akan menimpa adalah pertama kepada para nabi. Lihat sirah nabawiyah, perjalanan hidup nabi kita. Bahkan sebelum lahir sudah yatim. Begitu luka-liku perjalanan hidup nabi kita. Nabi Yusuf alaihissalam pun demikian. Hakikatnya adalah ujian, penempaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ulama, yang paling berat resiko profesi adalah jadi ulama. Jadi resiko terbesar pertama jadi nabi. Resiko terbesar yang kedua jadi ulama. Yang ketiga, thumma syuhada, resiko terbesar menjadi para syuhada. Nah, ini kesempatan terbaik ya, di sisa-sisa umur kita. Kita akan pulang kepada Allah. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Maka kita ais pundi-pundi amal soleh yang ikhlas. Itu akan menjadi teman kita. Teman kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan ya di pagi hari ini tentang janji Allah dalam surah An-Nur ayat ke-55.